Bab 1614. Perhatikan kebersihan diri. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamar, dan saraf Mita-chan menjadi tegang dan dia berteriak karena terkejut. Telepon di tangannya hampir jatuh ke lantai, dan wajahnya menjadi pucat. Apakah orang gila barusan benar-benar datang? Dalam benaknya, mata yang baru saja tersembunyi di bawah pulover segera muncul, dan dia merasa lebih menyeramkan. Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dan punggungnya terasa dingin. Bum bum bum, ketukan di pintu menjadi lebih keras. Mita-chan hampir menangis. Sambil menjabat tangan dan kakinya, dia bergerak perlahan ke pintu. Dia tidak berani membuka pintu sama sekali. Tenggorokannya sedikit kering, dia hampir tidak mengeluarkan sedikit keberanian. Dia menepuk kepalanya agar berani dan berkata, Siapa di sana? Dia sengaja berkata keras, sehingga membuat dirinya lebih berani. Aku. Suara Rian terdengar dari luar, terengah-engah. Mita-chan hampir menangis ketika mendengar suara Rian. Dia dengan cepat melirik lewat lubang kecil di pintu itu. Setelah memastikan bahwa itu adalah Rian, dia buru-buru membuka pintu, matanya sedikit merah, dan bahkan wajahnya sedih dan marah. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Ada teriakan samar dalam suaranya. Aku tepat di sebelahmu. Rian mengangkat bahu, tampak tak berdaya. Telepon jarak jauh internasional, sangat mahal. Mita-chan memukul bahu Rian, sangat marah hingga ingin menggigitnya. Aku yang membayar tagihan telepon. Ada apa? Rian bertanya dengan santai. Seseorang. Mita-chan berkata. Seseorang melemparkan batu ke jendela saya dan menatap ke jendela saya di lantai bawah, dan dia juga menghubungi telepon dan berkata dia ingin datang kepada saya. Saya takut. Mita-chan saat ini, tidak ada jejak arogansi sekretaris besar Syam. Hanya seorang gadis kecil, suaranya bergetar karena ketakutan. Tidak ada orang di sini, kata Rian acuh tak acuh. Ini lelucon penduduk setempat. Jangan buka pintunya sembarangan. Dia tersenyum dan menyentuh rambut Mita-chan. Sister Chan, jam berapa sekarang? Tidak mandi, tanpa keramas, bisakah kamu memperhatikan tentang kebersihan diri? Kamu, Mita-chan, yang barusan sedikit gugup dan takut, tiba-tiba menggembungkan pipinya pada Rian, menatapnya dan ingin segera menggigitnya. Kamu mewakili Syam, kakak Grey Z dan kakak ipar. Harap perhatikan image-mu sendiri. Rian terlalu malas untuk bercerita begitu banyak, dan mendorongnya ke kamar. Oke, tutup jendela, cuci muka dan tidur, tidak ada yang akan mengganggumu, yakinlah. Setelah berbicara, dia menutup pintu langsung dari luar. Mita-chan berdiri di depan pintu, melihat ke pintu yang ditutup oleh Rian, mengatupkan mulutnya, dan mendengus pelan, sepertinya dia tidak begitu takut lagi. Ngomong-ngomong, kakak laki-laki ini ada di luar pintu, tepat di sebelahnya. Bajingan ini, tetapi dia adik Grey. Kak Grey sangat baik, dia tidak akan pergi kemana-mana, kan? Dia menarik napas dalam-dalam, menjambak rambutnya dan menciumnya. Masih sangat harum, oke. Hah. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi ke kamar mandi. Pada waktu bersamaan, Rian menutup pintu kamar Mita-chan, dan berjalan langsung ke ujung koridor. Itu di koridor remang-remang, dan ada seseorang yang duduk di lantai, terengah-engah, dengan tangan tergantung di samping, tidak bisa bergerak sama sekali. Wajahnya berlumuran darah. Tidak ada jejak keganasan dan kekejaman di matanya. Justru hanya ketakutan, jenis ketakutan yang datang dari hati dan menembus tulang. Dia. Siapa kamu? Pria itu tersenyum, seolah memohon belas kasihan, tetapi ketakutan di wajahnya membuat ekspresinya terlihat sangat jelek. Rian berjalan di depannya, berjongkok, mengulurkan tangannya untuk menepuk-nepuk wajah pria itu dengan keras, dan berkata dengan ringan. Dia dari keluarga Syam, dan aku juga. Bab 1615. Kita harus jaga sikap. Mata Rian yang menyipit,
dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya membuat pria itu gemetar. Dia tidak bisa melupakan, saat bertemu dengannya, tangannya patah, dan beberapa tulang terlepas dari tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk menjangkau dan membuka pintu Mita-chan. Dia melempar jendela Mita-chan dengan sebuah batu di lantai bawah, hanya untuk memastikan bahwa Mita-chan ada di dalam kamar, lalu menelepon, mengkonfirmasi nomor kamar Mita-chan, dan bersiap untuk melakukannya. Tapi dia tidak menyangka hasilnya ini. Rian bahkan tidak melihatnya lagi. Dia berbalik pergi, dan pria itu akhirnya berani berjuang untuk bangun, terhuyung-huyung dan melarikan diri selangkah demi selangkah. Sepanjang malam, tidak ada masalah lagi. Mita-chan tidur sangat nyenyak, seolah ada Rian di sebelahnya, jadi dia tidak takut pada apapun. Ketika saya bangun di pagi hari dan sarapan, dia memanggil semua orang di Siam untuk rapat membahas detail negosiasi dengan Lee. Rian duduk diam di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah menyela urusan bisnis seperti itu. Bukan karena dia tidak memahaminya, tetapi karena dia memiliki perannya sendiri kali ini. Grey Z menjelaskan bahwa dia harus melindungi keselamatan semua orang. Masalah komersial dapat ditangani oleh Mita-chan. Kita harus memperjuangkan hak kita, harus melakukan yang terbaik. Karena Li Wen telah setuju, kita akan memperjuangkannya. Mita-chan mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Ingat, kita harus menjaga sikap kita sendiri. Ketika kita pergi keluar, semua orang mewakili Siam, wajah Kak Grey dan Presiden Siam. Apakah kalian mengerti? Kami mengerti. Sekelompok orang berkata serempak. Oke, bersiaplah, kita bicarakan dengan mereka malam ini. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan keuntungan yang dapat mereka perjuangkan. Ini adalah tugas mereka. Yang lain masih berdiskusi dan terus berdiskusi. Mita-chan berjalan ke Rian dan melihatnya bersandar di sofa, terlihat malas. Negosiasi di malam hari, saya rasa tidak akan berjalan terlalu mulus. Katanya, apakah kamu punya saran bagus? Tidak, Rian sangat sederhana. Saudari Chan, ini adalah pekerjaanmu. Pekerjaan yang ingin kamu lakukan dengan gajimu tidak bisa dilimpahkan kepadaku. Rian memanjakan dan merentangkan tangannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Mita-chan ingin bergegas berdiri lagi dan mencubit dia. Tapi kau asistenku. Dia mendengus. Ini diatur oleh Grey Z sendiri. Ya, aku tahu kau akan menggunakan nama kakak lagi. Rian melihat ekspresi Mita-chan dan tidak bisa menahan tawa. Oke, kalau begitu aku akan memberikan beberapa saran. Apa? Kata Mita-chan serius. Pada malam hari nanti, jangan berdandan terlalu indah. Hah? Mita-chan sedikit bingung. Nasihat macam apa Rian ini? Pergi ke Sisili untuk bernegosiasi di malam hari tidak ada hubungannya dengan apakah kamu berpakaian cantik atau tidak. Secara alami, dia harus berpakaian lebih formal. Lagi pula, ketika dia jauh dari rumah, mereka mewakili keluarga Syam dan tidak bisa mempermalukan citra keluarga Syam. Dengarkan saja aku, kata Rian. Dia terlalu malas untuk menjelaskan, melambaikan tangannya, lalu setengah memejamkan mata, perlahan menyenandungkan lagu, dengan ekspresi senang, seolah dia tidak bisa mendengar apa-apa. Mita-chan tidak mengganggu lagi. Rian, seperti Grey Z, berbicara dan melakukan sesuatu, dan tidak pernah suka menjelaskan lebih banyak. Tapi Grey Z adalah seorang idola. Sebagai asistennya, Rian berani begitu arogan di depannya. Mita-chan sedikit tidak yakin. Jika bukan karena semalam, dia pasti membuat Rian merasakan tinjunya. Dia mendengus, mengabaikan Rian, dan berbalik untuk melanjutkan diskusi dengan yang lain. Lalu, sebuah kilang anggur di Handu. Ada aroma samar Win di aula. Orang yang mengenal Win hanya menciumnya dan tahu bahwa Win ini tidak biasa, setidaknya dari segi harga yang sudah pasti tidak murah.